Selamat pagi saudara, apa kabar? Tentunya bahagia bersama Tuhan ya. Walaupun di masa pandemi saat ini, corona makin parah dan ya baiknya kita diam di rumah saja. Nah saudara, tema kita pagi hari ini adalah menyenangkanmu, maksudnya menyenangkan hati Tuhan. Dalam hidup kita saudara, bicara menyenangkan kita ya, kemarin kita melihat ya saudara ya, ada 2 pertandingan sepak bola besar, Piala Eropa dan Copa America. Kalau Copa America yang juaranya Argentina, kalau yang Piala Eropa juaranya Italia saudara ya. Nah, bagi orang-orang yang suka sepak bola dan suka kepada tim ini saudara, mereka senang sekali ya, merasa dipuaskan dengan permainan-permainan yang menarik dari tim ini. Nah, tapi kalau yang mengunggulkan tim Turki, saudara, di awal-awalnya udah kalah dan tidak bertanding lagi dan merasa dikecewakan ya buat orang yang suka kepada tim Turki ini. Tapi yang suka kepada tim Italia, waduh, sangat senang sekali ya. Terhibur, bahkan bersuka cita dengan kemenangan yang dimiliki oleh tim Italia dan tim Argentina ini. Nah, saudara, itu bicara menyenangkan orang, saudara ya, menyenangkan manusia. Jadi bagaimana menyenangkan Tuhan? Kita akan renungkan, sebelum itu kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, bersyukur untuk malam yang indah dan pagi yang baru ini. Bersyukur Tuhan kembali sediakan bagi kami untuk kami menikmati Tuhan di dalam acara Semakin Dekat Tuhan. Biarlah acara ini menguatkan hati kami, memberikan kekuatan dan sukacita ketika kami melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita akan menikmati atau menyanyikan pujian ini, menyenangkanmu. Biarlah pujian ini mengingatkan kita untuk memang hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan.
serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, 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 hanya itu kerinduanku, hanya itu Amin, saudara. Ya, pujian ini mengingatkan kita untuk kita terus memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara, untuk menyenangkan hati Tuhan, tema kita pagi hari ini. Ya, itu diambil dari Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia diperhadapkan dengan satu hal yang harus dia ambil, langkah-langkah yang harus dia ambil ketika dia melayani Tuhan di dalam hidupnya. Nah, peristiwa yang menjadi latar belakang dari ayat ini, saudara, adalah ketika Rasul Paulus diperhadapkan oleh orang-orang Kristen Yahudi, ya, yang mau memasukkan syarat untuk orang Kristen saat itu dengan disunat, saudara. Jadi persyaratannya bukan hanya dibaptis, tapi juga harus ditambahkan dengan sunat. Nah, pilihan yang sulit, saudara. Kalau dia tolak, itu berarti dia akan menjadi lawan atau musuh dari orang-orang Kristen Yahudi yang mau memasukkan unsur sunat ini ke dalam kekristenan. Tapi kalau dia terima, pasti orang-orang ini akan suka. Tapi kalau dia terima, apakah itu membuat Allah suka? Nah, inilah pilihan yang sangat sulit bagi Rasul Paulus. Tapi dia concern kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah menggenapkan hukum Taurat, saudara. Jadi sunat itu bukan satu yang wajib lagi untuk dilakukan, tapi sunat itu adalah tambahan. Kalau mau boleh, nggak mau juga nggak apa-apa. Bukan syarat untuk menjadi orang percaya. Nah, itu saudara. Ya, jadi Rasul Paulus bukan untuk menyenangkan hati manusia, tapi dalam hidupnya dia mencari kesukaan Allah, menyenangkan hati Allah. Nah, inilah teladan yang kita miliki untuk kita hidup juga, bukan untuk menyenangkan manusia, tapi menyenangkan Tuhan. Nah, saudara, kita menyenangkan Tuhan.
hidup saudara saat ini pada skala angka berapa, saudara? 1 sampai 10. Angka berapa yang akan Anda berikan untuk hal ini, yaitu menyenangkan Tuhan dalam hidup saudara? Kalau angka 1 sampai 5, ya, itu berarti kalau saudara bilang saya angka 5, berarti saudara di tengah-tengah. Nggak menyenangkan Tuhan, juga nggak mendukakan Tuhan, menyedihkan Tuhan. Kalau di angka 10, berarti saudara benar-benar merasa bahwa saudara sedang menyenangkan hati Tuhan. Di angka berapa, saudara? 7, 8, 9. Coba saudara pikirkan saat ini. Di angka berapa, saudara? Nah, ternyata, saudara, meskipun kita sangat ingin menyenangkan hati Tuhan, usaha kita seringkali tak berhasil, bukan? Maka dalam hidup kita, motivasi kita juga sering dibarengi dengan keegoisan kita. Bahkan kesetiaan kita pun kadangkala diuji dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ya, kalau kita diperhadapkan seperti Rasul Paulus, saudara, daripada menyenangkan Tuhan atau menyenangkan orang-orang Kristen Yahudi pada saat itu. Tapi dia pilih, walaupun orang membenci dia tetap melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Betapapun kita telah berusaha menyenangkan Tuhan, tapi kita juga bisa jatuh, ya saudara, ya. Jatuh lagi. Nah, saudara, timbul pertanyaan, bagaimana kita bisa mengukurnya? Mengukur kita ini menyenangkan Tuhan atau tidak? Ya. Apakah yang menjadi patokan dalam mengukur angka 1 sampai 10 itu, saudara? Ya. Jadi pertanyaan saya tadi, kita ada di angka berapa? Patokannya apa, gitu kan? Nah, hari inilah yang kita pelajari. Patokan kita menyenangkan hati Tuhan. Langkah-langkah yang kita ambil dalam menyenangkan hati Tuhan. Ya, tentunya menyenangkan hati Tuhan itu sesuai dengan firman Tuhan, ya saudara, ya. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, pasti itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi apa langkahnya, saudara? Nah, saya temukan dalam Alkitab, saudara. Langkah pertama adalah dalam Amsal 3 ayat 27. Dikatakan apa, saudara? Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Nah, maksudnya apa di sini, saudara? Maksudnya, kalau kita bisa membantu orang, kita mampu melakukannya, ya kita lakukan. Jangan diam saja. Nah, kalau ini kita lakukan, kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, ada seorang yang bernama Luigi Parisio, saudara. Dia seorang penggemar berat biola. Tidak pernah belajar untuk mainin biola, tapi dia kolektor biola. Ia telah menghabiskan gajinya, uangnya yang tak terbatas untuk membeli biola terbaik yang dapat ia peroleh. Ia mengoleksi 246 biola yang bagus, yang terpajang di setiap sudut rumahnya. Dan biola-biola itu tidak pernah dimainkan. Ya, emang kalau kolektor begitu, saudara, ya. Dia tidak mainkan, tapi dia koleksi aja, saudara. Nah, obsesinya sebagai kolektor biola telah membuat biola-biola itu tidak berfungsi. Jadi biola itu digantung, ya saudara, oleh dia. Biola itu digantung dan nggak berfungsi apa-apa. Nah, nggak berfungsi untuk menghasilkan musik-musik yang indah yang dapat dinikmati oleh orang lain yang menyukai alunan suara biola. Sangat sayang sekali, saudara, ya. Inilah gambaran yang dilukiskan bagi orang yang menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Dia kan bisa berikan kepada orang yang pintar memainkan biola, untuk biola itu dipakai, saudara. Walaupun akhirnya nanti rusak, biola itu jadi berguna, ada lagu yang diciptakan. Nah, inilah, saudara, gambaran orang yang menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal 246 biola itu kalau dipakai oleh orang-orang yang pintar, yang ahli dalam memainkan biola, akan tercipta begitu banyak lagu-lagu yang indah yang bisa kita dengarkan.
Nah, kalau Tuhan Yesus menjelaskan di dalam Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Kita tahu Saudara, ya, kisah tentang orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Di ayat 18 dikatakan, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Tuhan Yesus. Saudara, kisah ini kita tahu ya, sering kita pelajari, bahkan dari sekolah minggu kita juga sudah belajar, sering diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu kita. Ya, nah, orang lumpuh ini mau sembuh ya, saudara ya. Saudara, mati lampu ya saudara ya. Maafkan. Apakah sudah bisa dengar suara saya lagi? Sudah kok. Oke, ya kita lanjutkan. Apakah screen-nya sudah bisa dilihat juga? Belum. Nah, kalau begitu, bisa Theo untuk minta tolong nyalakan screen-nya. Ini keluar nggak? Kok lu keluar? Nggak tahu. Sudah kok. Sudah. Oke. Ya, tadi sampai di sini ya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkan di hadapan Tuhan Yesus. Nah, orang lumpuh ini, saudara, hidupnya tak berdaya. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Sama seperti saat ini, saudara, ketika orang terpapar dengan virus corona, dia tidak berdaya. Orang-orang ini, teman-temannya ini, sahabatnya ini, bisa nggak membiarkan saja? Bisa, saudara. Dibiarkan saja untuk tidak dibawa kepada Tuhan Yesus. Tapi teman-temannya ini, dia berusaha untuk membawa orang lumpuh ini ke hadapan Tuhan Yesus. Bahkan ketika dia bawa, begitu banyak kendala-kendala yang harus mereka hadapi. Mereka tidak bisa bawa masuk lewat pintu karena begitu banyak orang. Akhirnya mereka bersama-sama ya naik ke atap rumah untuk menurunkan orang itu. Indah sekali. Nah, saudara, next. Kalau kita perhatikan langkah yang kedua. Tadi langkah yang pertama, saudara ya. Langkah yang pertama adalah bagaimana kita hidup memperhatikan orang lain. Semampu kita bisa lakukan, kita lakukan.
Sukacita Allah. Apa itu saudara? Kasih dan sukacita Allah. Nah, kalau kayak kita perhatikan gambar ini saudara ya. Next. Gambar ini ada seorang ya lagi bertanding balap sepeda saudara. Ketika dia bertanding 300 meter sebelum finish, bannya pecah. Lalu apa yang terjadi? Ya, orang itu tidak bisa melanjutkan balap sepeda itu. Tapi orang itu bersikeras. Lalu dia angkat sepedanya, dia gendong sepedanya, dibawa dengan berlari. Nah, di belakangnya saudara ada pesaingnya. Nah, pesaingnya ini harusnya apa saudara? Dia puji Tuhan ya, bersyukur. Kenapa? Karena dia pasti jadi nomor 1. Tapi tidak terjadi begitu saudara. Apa yang terjadi? Pesaingnya ini mengikuti di belakang sampai 300 meter itu selesai dan yang pecahnya ban itu menjadi nomor 1. Finish di urutan pertama dan dia finish di urutan kedua. Padahal dia bisa menyusul dengan mudah sehingga sampai di finish di urutan pertama, tapi tidak dilakukan. Kenapa saudara? Karena dia begitu fair. Ya. Dia tidak mau menjadi juara karena apa saudara? Karena kesusahan orang lain. Nah ini saudara. Jadi kehidupan pembalap ini mengajarkan kita bagaimana kita hidup dalam kasih dan sukacita Allah. Dalam kasih Allah ya bukan menjadi nomor 1 untuk kita hidup saudara. Ya. Tujuannya bukan untuk menjadi nomor 1, tapi bagaimana integritas kita saudara. Ya. Indah sekali saudara. Kalau kita lihat dalam balap sepeda itu dan akhirnya yang juaranya itu saudara kasih pialanya kepada pesaing yang di belakang, tapi dia bilang tidak, ini adalah juaranya kamu. Kamu semestinya menjuara karena pecah ban saja, kamu tidak juara. Tapi kamu tetap juara. Indah sekali saudara. Itu yang bisa kita lihat ya. Melakukan yang baik. Tapi biasanya saudara di zaman saat seperti ini, di zaman pencitraan, di zaman media sosial, ya, orang melakukan yang baik untuk apa saudara? Untuk attention saudara, bukan untuk intention. Ya. Hanya untuk pamer. Banyak yang dilakukan oleh orang-orang di dunia ini. Hanya untuk melakukan kebaikan untuk dipuji orang. Kita kalau hidup dalam kasih Tuhan dan sukacita Tuhan, enggak dipuji pun, orang lain enggak ada yang tahu pun, kita sedih atau bersukacita, saudara. Tetap bersukacita. Karena kita sudah memiliki anugerah keselamatan. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kita miliki di dunia ini. Tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang kita miliki di dunia ini. Tidak bisa, saudara. Jadi, kalaupun kita melakukan yang baik, begitu banyak kita melakukan yang baik, tidak ada orang yang tahu. Puji Tuhan, saudara. Ya, tetap bersukacita. Ya, karena kita hidup bukan untuk attention, untuk mencari perhatian orang, pamer kepada orang. Nah, saudara, langkah yang ketiga, apa itu? Saudara? Langkah yang ketiga istimewa gereja kita. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dalam Markus 16 ayat 15. Inilah moto hidup kita. Yang selalu ada ketika kita mengingat Tuhan, saya mau menyenangkanmu. Ingat moto gereja kita. Ke seluruh dunia beritakan Injil. Baik melalui perkataan maupun perbuatan kita. Di masa pandemi ini bukan tidak ada kesempatan untuk mengabarkan Injil. Banyak, saudara. Ya, tapi memang kita dibatasi oleh virus corona ini. Dibatasi dengan kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi dengan media sosial kita bisa melakukan apapun untuk membawa orang percaya kepada Tuhan. Kita bisa buat pujian rohani,
masukin ke YouTube, bisa buat seperti MDT ini, saudara, menjadi berkat juga buat banyak orang tentunya, saudara. Ya, bahkan orang yang belum percaya pun bisa melihat acara ini dan diberkati dan percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya, inilah langkah yang ketiga. Seperti yang orang lumpuh itu, saudara. Ketika kita membantu orang, teman-temannya itu membantu orang lumpuh itu. Orang lumpuh itu sembuh, saudara. Tapi bukan hanya sembuh. Kenapa? Next. Ya. Dia bisa percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kan di ayat 24 dikatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Saudara, permasalahan hidup manusia yang paling utama, yang terbesar adalah dosa. Ketika dosa diampuni, kita sudah berpindah dari mati kekal kepada hidup kekal. Tuhan Yesus berkata satu yang indah. Dan Tuhan juga menyembuhkan orang itu. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah. Orang itu bersuka cita, saudara. Dan biarlah banyak orang seperti orang lumpuh ini, saudara, melalui hidup kita. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kita membantu mereka dan membawa mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, 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 hanya itu kerinduanku, hanya itu Amin, saudara. Biarlah pujian ini dan firman Tuhan yang sudah kita pelajari menjadi satu berkat buat kita, tentunya
dalam setiap hidup kita ada kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pujian dan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah kerinduan kami adalah menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kami langkah-langkah untuk menyenangkan hati Tuhan. Masih banyak langkah-langkah yang lain Tuhan yang akan kami temukan di dalam firman-Mu, dalam Alkitab-Mu Tuhan. Bantu kami ketika kami mempelajari firman Tuhan. Kami menemukan langkah-langkah yang selanjutnya. Keempat, kelima, keenam, 10, ke-100 untuk kami menyenangkan hati Tuhan. Bantu kami Tuhan, untuk di sepanjang hidup kami, selalu yang kami ingat adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar virus COVID-19 ini. Tuhan berikan mereka kekuatan, sukacita dalam melewati masa-masa sakit mereka ini. Bahkan ketika mereka membutuhkan rumah sakit, Tuhan yang buka jalan sehingga mereka pun dapat mendapatkan pelayanan kesehatan. Tuhan, kami juga serahkan untuk tim kesehatan yang ada di Indonesia ini di sepanjang Pulau Jawa dan Bali yang sedang mengalami banyak kasus corona ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan, sukacita dalam melayani orang-orang yang terpapar COVID-19 di Indonesia ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, juga untuk pemerintah, biarlah setiap solusi tindakan-tindakan yang diambil untuk menurunkan pandemi COVID-19 ini, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan pandemi ini dapat berlalu dan kami bisa menikmati kembali bersama-sama untuk melakukan kegiatan hari lepas hari, tentunya dengan protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan aktivitas kami ke depan, kami pun terus menjaga diri kami untuk tetap dalam keadaan sehat. Dan terus bersemangat di dalam Tuhan untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat pagi, Pak Yap, Tante Emi,